tersebut, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pencernaan, anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia. Ya, sistem pencernaan adalah suatu sistem organ dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencernanya menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Makanan yang dimakan tidak dapat langsung diserap oleh tubuh, melainkan melalui dua macam proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di dalam mulut dan lambung. Proses yang terjadi di dalam mulut melibatkan gigi untuk gerak mekanik dalam mencerna makanan. Sementara itu, di lambung terjadi pencernaan mekanik yang berupa gerak seperti mengaduk atau meramas makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim. Enzim merupakan protein yang berfungsi sebagai biokatalisis di dalam tubuh. Enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi antara lain enzim amilase, enzim protease, enzim lipase, dan enzim maltase. Enzim amilase adalah enzim yang dihasilkan oleh kelenjar air liur atau saliva. Di dalam mulut, enzim ini berfungsi untuk memecah pati menjadi maltosa. Kemudian enzim protease. Enzim ini dihasilkan di lambung dan pankreas. Enzim ini berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Selanjutnya enzim lipase, yaitu enzim yang dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Dan terakhir enzim maltase. Enzim maltase diproduksi di usus halus yang berfungsi untuk memecah maltosa menjadi glukosa. Pada sistem pencernaan terdapat organ-organ yang membantu dalam pencernaan manusia, yaitu yang berawal dari mulut, faring atau tekak, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Serta dibantu oleh organ lainnya yaitu hati, kantung empedu, dan pankreas. Yang pertama, mulut. Mulut merupakan rongga terbuka tempat masuknya makanan dan air. Di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi untuk memotong, mengonyak, dan menggiling makanan menjadi partikel yang kecil. Sedangkan lidah berfungsi sebagai indera pengecap makanan, mengatur makanan pada saat mengunyah dan menelan makanan. Kemudian yang kedua yaitu faring atau tekak. Merupakan penghubung antara rongga mulut dan kerongkongan. Di dalam lengkung faring terdapat tosil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Dan disinilah terdapat persimpangan antara jalan nafas dan jalan makanan. Yang ketiga yaitu kerongkongan atau esofagus. Kerongkongan adalah tabung berotot pada vertebrata yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke lambung. Makanan berjalan melalui kerongkongan dengan menggunakan proses gerak peristaltik. Gerak peristaltik kerongkongan meliputi gerak melebar, menyempit, bergelombang, dan meremas-remas agar makanan terdorong ke lambung. Di kerongkongan, zat makanan tidak mengalami pencernaan. Kemudian yang keempat yaitu lambung. Lambung merupakan organ otot berongga yang berfungsi untuk menyimpan makanan sementara dan melakukan pencernaan secara
kimiawi dengan bantuan getah lambung. Lambung terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama daerah kardiak memanjang, daerah fundus melingkar, dan daerah pilorus menyerong. Daerah kardiak merupakan daerah pintu masuk pertama makanan dari kerongkongan. Pada bagian ini banyak menghasilkan mukus alkali. Yang kedua, daerah fundus. Daerah fundus merupakan daerah bagian tengah lambung yang membulat menghasilkan HCl dan musin. Yang ketiga, daerah pilorus atau menyerong merupakan bagian di daerah bawah lambung yang berhubungan dengan usus 12 jari menghasilkan mukus alkali. 5 yaitu usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Usus halus berupa tabung yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan terdiri atas 3 bagian, yaitu duodenum, usus 12 jari, jejunum, yaitu usus kosong, dan ileum, yaitu usus penyerapan. Pada lapisan dalam atau tunika mukosa, jejunum dan ileum terdapat tonjolan-tonjolan halus yang disebut villi yang berfungsi untuk memperluas permukaan bibit usus halus dalam penyerapan sari makanan. Pada ujung usus halus terdapat katup yang disebut katup Bowhini yang berfungsi mencegah makanan masuk kembali ke usus halus. 6 yaitu usus besar. Usus besar berfungsi untuk penyerapan air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan keluar tubuh, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. 7. Rektum dan anus. Rektum adalah sebuah ruangan yang berawal dari ujung usus besar dan berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara, sedangkan anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Sebagian anus terbentuk dari kulit dan sebagian lainnya dari usus. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otosphincter. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar yang merupakan fungsi utama anus. Sistem pencernaan juga meliputi organ-organ yang terletak di luar saluran pencernaan, yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Pankreas adalah organ pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan serta beberapa hormon seperti insulin. Kemudian hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak di dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Hati berfungsi sebagai pengatur keseimbangan zat makanan dalam darah, sebagai pengekskresi empedu dan membentuk eritrosit. Kantung empedu. Kantung empedu adalah organ berbentuk butir yang dapat menyimpan sekitar 50 ml empedu yang dibutuhkan tubuh untuk proses pencernaan. Pada manusia, panjang kantung empedu adalah sekitar 7-10 cm dan berwarna hijau gelap, bukan karena warna jaringannya, melainkan karena warna cairan empedu yang dikandungnya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai sistem pencernaan, anatomi dan fisiologi pada tubuh manusia. Sekian dan terima kasih.